Gadis barbar pilihan Ustadz Tampan. Bab 180. Dia menangkup wajah suaminya dengan air mata yang sejak tadi sudah dia tumpahkan. "Mas, kamu baik-baik saja?" Pertanyaan konyol apa yang aku lontarkan ini, jelas kamu tidak. "Baik-baik saja. Bagian mana yang sakit? Bicaralah padaku." Kondisi suaminya benar-benar memprihatinkan. Jubah putih yang dia berikan pun telah kotor oleh tanah dan darah. "Semua fitnah Yulia, aku tidak melakukan perbuatan zina dengan Nasmira. Demi Allah, percaya padaku." Yulia mengangguk dengan cepat, mata suaminya menjawab suaminya. Dia percaya padanya. Ketika Mas mengatakan tidak, berarti aku percaya. Mas Ubiku tidak mungkin melakukannya. Mas Fagih melakukannya padaku, ucap Nasmira tiba-tiba mendekat ke kerumunan. Pada warga, dia menunjuk sosok pria dalam dekapan Yulia dengan tangan gemetar. "Dia menyentuhku tadi di saat ada kesempatan karena kakekku tidak ada. Kemarin pun saat kakek harus bermalam di rumah Pak Joni aku mendapatkan pelecehan lagi olehnya. Aku takut. Aku ingin mengatakannya pada kakek tapi aku diancam. Aku takut." Hiks, isaknya dengan wajah dia tutupkan oleh telapak tangannya. Para warga semakin murka mendengarnya. Nasmira adalah gadis yang baik. Kami mengenal baik dia dari kecil sampai sekarang. Bisa-bisanya pembohong sepertimu melecehkannya, Fagih. Nikahkan mereka berdua malam ini. Lihat, Pak RT sudah datang. Seorang pria memakai peci hitam berlari mendekati kawasan rumahnya dengan panik. "Astagfirullahaladzim, ada apa ini? Pak Pandi telah habis ke masjid untuk salat isya berjamaah di sana, karena itulah dia sejak tadi tidak ada di rumahnya. Jantara kalian tidak ingin menjelaskan apapun. Ya Allah, Fagih, kamu kriapa? Fagih dan Nasmira melakukan perzinahan, Pak RT. Usir Fagih dari wilayah desa kita. Mereka harus dinikahkan agar desa kita tidak terkena sial. Iya benar, nikahkan mereka itu lebih baik. Sial. Desa kita benar-benar sudah tercemar nama baiknya oleh pembohong itu. Hentikan, bagaimana bisa Fagih melecehkan Nasmira? Dia itu pria baik, bisa-bisanya kalian memfitnah. Pak RT tidak percaya. Baik, Pak RT, selama ini kita dibohongi. Lihat matanya, dia ternyata tidak buta. Melecehkan Nasmira pun dia mampu melakukannya. Iya benar. Kami berlima melihat sendiri secara jelas melihat bekas percintaan mereka. Bahkan Nasmira pun dalam kondisi telanjang. Fagih memaksa Nasmira untuk memuaskan nafsu bejatnya itu. Pak Pandi tertegun mendengarnya. Apalagi saat melihat cucu dari kakek Bahar menangis hebat, yang kini ada di peluk Bu Retno. Kami tidak berbohong, Pak RT. Kami melihatnya sendiri dengan mata kepala kami. Karena ada saksi yang melihat mereka berzina, saya sebagai ketua RT akan mengusir Fagih dari desa kita. Walaupun sebenarnya dalam hati Pak Pandi benar-benar tidak menyangka. Tapi bagaimana mungkin para warga berbohong, mereka melihatnya. Itu bagus. Usir dia. Tidak nikahkan saja mereka. Jika Nasmira hamil bagaimana? Pembohong ini harus tanggung jawab, sudah merawani gadis baik-baik seperti Nasmira. Iya. Nikahkan mereka agar desa kita tidak terkena sial. Setengah para warga berseru terus mengulangi kalimat yang sama. Mereka ingin Nasmira dan Fagih menikah agar desa ini tidak terkena sial. Saya tidak mau menikahi Nasmira, teriak Ikram tegas. Dia berdiri sambil memegangi perutnya yang begitu nyeri. Saya memiliki istri. Di samping saya adalah istri saya yang sudah lama saya tinggali. Bahkan saya sudah memiliki 2 anak. Padaku karena aku tidak suci lagi. Mas Fagih harus bertanggung jawab atas perbuatan Mas.
Padaku, ucap Nasmira masih dengan isakannya. Nasmira, kamu berbohong. Saya tidak pernah menyentuhmu sekalipun. Tapi kamu menyentuhku, Mas, berkali-kali. Stop, terlihat baik, kamu bahkan memaksaku untuk melakukannya. Nasmira berteriak histeris. Tega kamu, Mas. Kamu melakukan padaku. Kamu harus tanggung jawab. Nafas Ikram memburu. Dia mundur, menatap warga desa yang selalu menatapnya. Rama kini menatapnya jijik. Beralih menatap Nasmira dengan perasaan penuh kecewa. Saya kira kamu memiliki hati yang baik, Nasmira, tapi saya salah mengira. Kamu perempuan licik. Saya tahu waktu itu kamu berzina dengan pria yang memukul saya hingga pingsankan. Lalu menjadikan saya pelakunya agar kamu bisa menikah dengan saya. Cara seperti ini terlalu keji, Nasmira. Semua fitnah. Jangan percaya pada perkataan perempuan ini, teriak Ikram. Nasmira hanya bisa menangis kembali. Dia terus berkata jika dirinya lah korban dan Ikram hanya membual. Dan hebatnya warga percaya padanya. Itu membuatmu puas. Besok Nasmira dan Fagi akan menikah. Itu keputusan yang terbaik agar desa kita tidak terkena sial. Kakek Bahar yang akan menjadi wali nikahmu, Nasmira. Dan kamu, Fagi, harus tanggung jawab setelah merusak Nasmira. Putus Pak Pandi dengan tegas. Sekarang kalian bubar. Masalah ini akan selesai besok pagi. Semua orang berseru, sebelum pergi terus melontarkan cacian pada Ikram yang kini terdiam dengan ketidakpercayaan. Menikah dengan Nasmira, menduakan istrinya. Diam-diam Nasmira tersenyum puas. Rencana gilanya berhasil. Besok pagi statusnya akan menjadi istri kedua dari Mas Fagihnya. Pandangannya beralih menatap Yulia yang terpaku. Sepertinya perempuan itu syok. Berat karena dirinya akan menjadi madunya. Kita lihat saja setelah aku menjadi istri kedua Mas Fagi, aku akan merebut hatinya. Dia pasti akan mencintaiku melebihi cintanya padamu, Mbak Yulia. Keeng, kamu kenapa diam saat Pak RT di desa ini memutuskan suamimu dan perempuan itu harus menikah? Yulia menatap kakak iparnya. Kapan Bang Hilmi sampai? Nanti subuh. Memangnya kenapa? Aku ingin pulang ke rumahku secepatnya bersama Hasan dan Hussein. Yulia. Perempuan bercadar hitam itu menghapus air matanya. Mas Ubi akan menikah. Tidak ada yang bisa dicegah. Dia benar-benar akan menikah dengan perempuan itu. Aku diduakan teh. Aku membencinya. Dan jika pernikahan kedua ini terjadi, aku lebih baik melepaskan suamiku dengan perempuan lain daripada mendapatkan madu. Rasanya memang sakit, tapi akan lebih sakit jika aku diduakan. Yulia, kamu percayalah jika Ikram tidak melakukan itu, kita bisa mencegahnya tidak terjadi. Percaya. Tapi tidak ada yang bisa kita lakukan. Para warga mendesak, Pak PT pun sudah memutuskan semuanya. Jika percaya kita harus mencari bukti, bukannya pasrah seperti ini. Teteh yakin Ikram masih sama seperti yang dulu walaupun dihilang ingatan. Dia tidak mungkin melakukan perbuatan keji itu. Dia pasti dijebak oleh perempuan itu. Pasti ada saksi, Teteh yakin. Apa yang harus kita lakukan? Para warga melihatnya sendiri. Benar, sepertinya Nasmira menjebak suamiku. Tapi tidak ada satupun yang tahu kebenarannya bagaimana. Kata Mas Ikram, dia pingsan dan tidak ingat siapa yang memukulnya dari belakang. Jika Nasmira yang merencanakan ini, berarti dia memiliki pesuruh. Kita harus mencari siapa pesuruhnya itu sebagai saksi, Yulia. Mencari kemana? Mereka pasti akan bungkam, Teh. Di desa ini orang-orang lebih percaya pada Nasmira daripada suamiku. Kamu akan menyerah begitu saja?
Membiarkan pagi tiba dan suamimu menikah dengan perempuan lain. Yulia hanya diam dan kini dia memeluk erat tubuh hangat kakak iparnya. Aku capek teh. Aku kira besok adalah hari bahagiaku karena aku akan kembali membawa Mas Ikram ke Jakarta dan hidup bahagia bersama. Ternyata itu semua hanya khayalan manisku saja. Aku tidak akan membawa Mas Ikram pergi denganku. Ning Wardah menghela nafas panjang. Yulia bercerai dengan Ikram bukanlah keputusan yang tepat. Kamu menunggunya selama ini, setelah dia kembali kamu malah ingin berpisah dengannya. Mungkin ini ujian dari Allah, teh. Aku masih memiliki Hasan dan Hussein, mereka yang sejak awal menggantikan keberadaan suamiku. Bercerai darinya tidak akan jadi masalah daripada diduakan. Yakin. Yulia menggigit bibirnya dalam-dalam, dia mengangguk dengan air mata yang perlahan mulai membasahi pipinya. Tidak akan jadi masalah. Yulia tertawa miris. Dia mengepalkan kedua tangannya. Dia tidak ingin, namun jika diduakan inilah keputusan yang tepat. Yulia pergi dari kamar kakak iparnya setelah puas mengeluarkan isi pikirannya. Dia masuk ke kamar penginapannya dan terlihat di sana sudah ada sosok Ikram yang tengah menggendong Hussein yang ternyata terbangun. Yulia mendekat lalu mengambil alih Hussein dengan cepat. Kenapa Mas ada di kamar ini? Seharusnya Mas ada di puskesmas kan? Aku keluar dari sana setelah diobati oleh Dokter Bian. Kenapa harus ke sini? Karena kamu dan anak-anak tempatku pulang, Yulia. Yulia menatap mata suaminya yang berkaca-kaca. Kamu akan menikah lagi. Aku tidak akan menikah lagi. Lebih baik aku mati daripada menyakitimu dengan menikahi perempuan lain, tegas Ikram tidak main-main akan perkataannya. Yulia membuang muka. Dia menghapus air matanya yang tiba-tiba keluar dengan kasar. Entah siapa yang salah di sini. Tapi para warga di desa ini akan memaksa kamu untuk menikah dengan Nasmira. Kamu salah ataupun tidak, Nasmira akan menjadi istri keduamu. Warga di desa ini percaya apa yang dia lihat. Mereka melihat langsung kamu berada di ranjang Nasmira. Bekas percintaannya pun terlihat jelas. Entah kamu melakukannya atau tidak. Aku tidak melakukannya. Aku dijebak Yulia. Demi Allah, aku bersumpah. Tapi kamu tetap akan menikahi Nasmira. Tidak ada saksi yang membelamu Mas Ikram. Hussein tiba-tiba menangis dengan kencang karena dia terkejut mendengar teriakan dari Aminya, membuat Yulia menjauh ke arah jendela. Dia mendekap erat putra keduanya ini agar tidak menangis. Maafkan Emi sayang karena berteriak di depan kamu. Arni salah jadi jangan menangis. Namun tangisan Hussein semakin kencang membuat Yulia pun akhirnya ikut menangis. Aku tidak mau diduakan Mas. Demi Allah, jika kedatangan kamu kembali padaku hanya untuk melihat kamu menikah lagi lebih baik kamu pergi dari kehidupanku. Aku sungguh mencintaimu, tapi lebih baik kita berpisah daripada aku diduakan. Yulia hanya ingin menjadi perempuan satu-satunya yang suaminya miliki bukan salah. Satunya. Poligami memang boleh, tapi aku perempuan yang egois ingin menjadi satu-satunya. Bukan salah satunya. Dekapan hangat dapat Yulia rasakan. Ikram mengusap pipi Hussein dan mengecupnya. Jangan menangis Hussein. Dan hebatnya anak itu tidak menangis lagi. Ikram beralih membuka cadar istrinya. Terlihat wajah cantiknya itu sembab. Maaf membuat kamu menangis, Yulia. Pergi dari sini sekarang Mas. Ikram menggeleng. Dia mengelus pipi istrinya penuh sayang lalu menjatuhkan rahangnya di leher sang istri. Hanya kamu Yulia, istri Mas satu-satunya. Besok statusku bukan istri satu-satunya Mas. Ikram menggeleng kembali. Besok kita pergi dari desa ini.
Hidup bahagia di Jakarta. Bersama-sama. Yulia hanya bisa menatap kosong ke jendela dengan tirai terbuka. Mas akan tetap di desa ini. Aku yang akan pergi bersama anak-anak, tanpa Mas. Yulia. Ikrar akhirnya menangis. Dia tidak mau kehilangan keluarganya lagi. Sudah. Cukup setahun dia hidup penuh dengan kehampaan. Aku ingin tidur, cepatlah pergi Mas. Bukannya pergi, Ikram malah memeluknya. Nasmira menjebakku. Dia melakukan semua ini tidak sendiri. Dia pasti menyuruh orang untuk melakukan rencananya ini. Tunggu. Mayang. Dia pasti tahu semuanya. Aku akan mencari gadis itu sekarang. Ikram keluar dari kamar, meninggalkan Yulia yang hanya bisa menatap kosong suaminya yang menghilang. Maafkan aku Mas Ubi. Ikram saat dibawa ke puskesmas yang masih buka dia sempat melihat Mayang yang membeli obat. Pasti gadis itu sekarang ada di rumahnya. Mayang, ini saya Fagih. Saya hanya ingin mengobrol sebentar dengan kamu. Kamu membantu Nasmira kan untuk menjebak saya kan? Mayang, jawablah. Saya mohon. Ikram terus mengetuk pintu di depannya namun tidak ada satupun pemilik rumah ini yang merespon. Mayang, jangan hancurkan kebahagiaan saya, dengan menutupi semua kebenaran. Tolong saya. Kamu berbohong, mengatakan kakek Bahar jatuh sakit dan dokter Bian akan datang ke gubuknya. Nyatanya saya tidak melihat mereka. Saat di sana saya melihat Nasmira. Sudah dalam kondisi telanjang dan seseorang memukul saya dari belakang. Setelah itu semua orang memfitnah saya. Aku tidak tahu apapun Mas Fagih, sahut Mayang dari dalam dengan suara gemetar. Tapi kenapa kamu berbohong? Karena kebohonganmu saya datang ke gubuk itu dan saya difitnah, melakukan sesuatu yang saya sendiri tidak lakukan. Mayang, kamu satu-satunya harapan saya. Tolong jelaskan pada warga jika saya dijebak olehnya. Tidak ada sahutan lagi dari dalam membuat Ikram harus menelan pil pahitnya kekecewaan. Bagaimana mungkin dia harus mendobrak pintu rumah Mayang, bagaimana? Pun dia masih punya akal walaupun manusia di tempat ini tidak ada satupun yang berpihak padanya. Allah, apa yang harus saya lakukan sekarang? Kakek Bahar, dia pasti percaya pada saya kan? Tapi dia akan lebih percaya pada cucunya sendiri lebih dari apapun walaupun tahu cucunya salah sekalipun. Kini Ikram benar-benar hilang arah. Dia tidak tahu harus apa sebab Mayang satu-satunya. Harapannya tidak ingin berbicara dengannya. Mayang, apa yang Nasmira berikan padamu? Nenek kamu kesakitan kan? Kamu butuh uang untuk membeli obat nenekmu. Tadi saya melihat kamu membeli obat di puskesmas, pasti uangnya dari Nasmira kan? Berapa yang dia berikan, saya akan ganti 2 kali lipat. Asalkan kamu jujur pada semua orang jika saya dijebak. Pergi dari rumahku Mas Fagih. Jika Mas membuat keributan para warga akan datang ke sini dan menuduh Mas melakukan yang tidak-tidak padaku. Nenekku sedang tidur, tolong. Jangan mengganggu tidurnya. Itu kata Mayang yang membuat harapan Ikram hancur. Kenapa berharap pada manusia harus berakhir terluka? Gumamnya terkekeh miris. Allah, saya memang salah karena membohongi semua orang jika saya buta. Tapi saya melakukannya demi melindungi diri saya sendiri. Dan tidak menyangka cara ini pun menjadi bumerang untuk saya. Ikram pergi dengan perasaan penuh kecewa dari kawasan rumah sederhana Mayang. Mas Fagih, tunggu. Mayang tiba-tiba berteriak dari dalam jendela yang sengaja dia buka. Cari Mas Aziz. Aku hanya bisa bantu itu dan maafkan aku Mas. Setelah mengatakan itu Mayang menutup jendela dan tirainya. Sesaat, Yulia yang sudah tertidur dengan nyaman kini terasa terganggu saat merasakan perutnya terasa berat. Dia menatap ke bawah, sebuah tangan kekar memeluknya.
Mas Ubi, kenapa dia bisa masuk ke kamar penginapanku? Seingatnya dia mengunci kamarnya, menatap ke jendela, ternyata jendelanya lupa dia kunci. Pantas saja Ikram bisa masuk ke penginapannya. Dia ingin menyuruh suaminya untuk bangun dan pergi dari penginapannya, tapi dia urungkan saat melihat wajah suaminya terlihat begitu lelah. Bahkan lukanya di sekitar wajah, tampannya pun membuatnya merasa kasihan. Aku harap pagi tiba dengan lama, di mana tidak ada kamu mengucapkan janji pernikahan dengan nama perempuan lain. Dia mengelus luka lebam suaminya, turun ke bibirnya yang robek. Aku benci berada di posisi seperti ini. Tapi aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Aku bingung, Mas. Bisa tidak Mas menyelesaikan masalah Mas sendiri dan kembali padaku tanpa mengikat perempuan itu?